pembelajaran tematik kita. Semuanya silakan disiapkan bukunya, kita buka bukunya. Halaman 50, poin Ayo Mencari Tahu. Nah, anak-anak semuanya, di Ayo Mencari Tahu kita akan menjawab soal ya. Di sini ada pertanyaan. Kamu juga mengalami pertumbuhan. Apa yang kamu ingat terkait pertumbuhanmu? Jadi, selama anak-anak mengalami pertumbuhan, yang mana yang anak-anak ingat? Apakah ketika pertumbuhan dari belajar berjalan tita, kemudian bisa berjalan sendirinya, atau yang lainnya? Nah, selanjutnya, tuliskan yang kamu ingat terkait perkembanganmu. Nah, ini sama seperti yang pertama tadi. Yang mana yang anak-anak ingat terkait perkembanganmu? Apakah ketika anak-anak bisa menulis huruf 1 sampai 10, atau ketika anak-anak mulai menghafal A sampai Z. Nah, ini untuk perkembangan ini adalah proses dewasanya seseorang seperti yang kita pelajari kemarin ya. Nah, silakan anak-anak tuliskan. Selanjutnya, bila kamu ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembanganmu, siapakah orang yang paling tepat untuk dimintai informasi? Ayo, siapa? Apakah Umi atau siapa ya? Langsung dijawab. Selanjutnya, kita lihat di halaman 51, kreatif menanya. Nah, di sini kita akan mewawancarai ayah atau bunda yang ada di rumah terkait tentang pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sekalian. Ya, sekarang kita buat dulu daftar pertanyaannya. Pertanyaan pertama ya, nanti anak-anak semua tanyakan sama ayah atau bundanya di rumah ya. Sekarang kita buat dulu daftar pertanyaannya. Yang pertama, di usia berapakah saya mulai bisa berjalan? Yang kedua, di usia berapakah saya mulai bisa berbicara? Yang ketiga, di usia berapa saya mulai bisa membaca dan menulis? Nah, 3 pertanyaan ini silakan anak-anak tanyakan kepada ayah atau bunda ya. Jadi anak-anak di sini mau mewawancarai ayah atau bunda terkait pertumbuhan dan perkembangan. Tanyakan, kemudian tulis jawabannya di buku tugas ya. Nah, sekarang kini kita tahu bahwa wawancara adalah kegiatan mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari orang yang kita wawancarai. Nah, itulah yang dinamakan wawancara. Jadi, wawancara itu ada orang yang bertanya dan ada orang yang memberikan informasi seperti anak-anak lakukan sekarang ya, bertanya kepada ayah atau bunda. Itu sebagai penanya, sedangkan ayah dan bunda yang memberikan informasi itu adalah sebagai informan. Itulah dinamakan wawancara ya. Selanjutnya bisa kita lihat di poin Ayo Mencoba. Nah, di sini di teks ini bahwa ketika badanmu tumbuh semakin besar, maka kemampuan tangan dan kakimu juga akan berkembang lebih besar. Nah, kalau dulu ya, mungkin kita tidak bisa membawa tas misalnya ya. Seperti sekarang kita sudah bisa membawa tas dengan buku yang cukup berat seperti buku tematik dan lain sebagainya. Dulu ketika kita masih kecil, kita tidak mampu untuk membawa tas yang berisi buku-buku tersebut. Nah, di sini contohnya adalah ketika seorang anak laki-laki waktu dia kecil, dia tidak bisa mendorong meja ya, meja yang besar. Tapi ketika dia sudah tumbuh besar, maka dia bisa mendorong meja tersebut ya. Kalau dulu meja tersebut terasa berat ketika didorong, sedangkan ketika dia dewasa, dia berhasil mendorong meja tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bisa kita lihat gambar ini? Nah, di sini ayo kita coba sama-sama ya
Pertama, kita ambil pensil dari dalam kotak pensil. Nah, kemudian apakah kita membutuhkan gerakan tangan yang kuat? Ya, jawabannya adalah tidak ya, karena pensil bebannya tidak berat ya, atau bisa dikatakan pensil itu ringan. Jadi, kita juga menggerakkan tangan untuk mengambil pensil tadi tidak kuat ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya adalah tidak ya. Apakah kamu membutuhkan gerakan tangan yang kuat? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya yang kedua, angkat meja di hadapanmu dengan tangan kiri, kemudian dengan tangan kanan. Apa yang kamu rasakan? Nah, di sini kita lihat ya, kita harus tahu ya, perbedaan tangan kiri dan tangan kanan. Kalau tangan kanan ini memang tangan yang sudah terbiasa bekerja. Misalnya kita mengambil pensil, menulis ya, memegang sesuatu itu menggunakan tangan kanan. Sedangkan tangan kiri kita ini bisa dikatakan pasif karena jarang kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita menulis ya, walaupun ada pengecualian orang-orang yang menulis tangan kiri, tapi dalam konteks normalnya tangan kiri ini jarang kita lakukan untuk melakukan sesuatu. Misal Umi kasih contoh, membuka buku tangan apa? Tangan kanan. Memegang handphone misalnya, yang sekarang memegang handphone biasanya tangan kanan. Makan, minum, dan lain-lain. Maka ketika kita mengambil barang ya, ketika kita konteksnya di sini, ketika kita mengangkat dengan tangan kanan, maka meja tadi akan terangkat dengan mudah. Ketika kita mengangkat meja tadi dengan tangan kiri, maka kita akan terasa seperti singku ya, walaupun meja yang kita angkat tadi tetap bisa terangkat ya. Kemudian yang ketiga, kita coba doronglah meja di depanmu dengan kedua tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Nah, ketika kita mendorong ya, atau melakukan sesuatu dengan menggunakan dua tangan, maka yang kita dorong akan terasa ringan ya. Karena kenapa? Karena bantuan dari dua tangan tadi. Nomor 4, tarik meja di hadapanmu sambil melangkah mundur. Apa yang kamu rasakan? Nah, untuk yang keempat ini bisa anak-anak coba di rumah ya. Kemudian, apa yang dirasakan bisa tulis di nomor 4. Dan yang nomor 5, jelaskan gerakan kuat dan lemah yang kamu lakukan. Nah, untuk nomor 5 ini, gerakan kuat itu ketika kita melakukan apa? Misalnya mendorong meja, mendorong lemari, dan lain-lain. Begitu juga dengan gerakan lemah ya. Bisa ditulis di nomor 5. Nah, anak-anak semuanya, untuk poin Ayu mencoba ini ya, nomor 1 sampai 5, seperti yang sudah Umi jelaskan juga tadi sebelumnya, supaya anak-anak lebih bisa merasakannya, bisa dicoba di rumah ya, seperti mengambil pensil dari kotak pensil, mengangkat mejanya jangan yang besar ya, kemudian mendorong meja, menarik meja, dan juga membedakan antara gerakan kuat dan lemah. Bisa dicobakan di rumah nantinya. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita ya anak-anak semuanya. Jadi, tugas hari ini hanya di halaman 50, Ayu mencari tahu nomor 1, 2, dan 3 ya. Seperti gambar ini. Dan tugas yang kedua adalah wawancara, seperti sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah Umi sebutkan di materi sebelumnya. Oke anak-anak, selamat dikerjakan ya. Langsung dikerjakan di rumah. Sampai sini dulu pembelajaran kita ya. Maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you semuanya anak-anak ya. Tetap semangat belajar di rumah ya.
Jangan bosan-bosan ya, terus tingkatkan semangat belajar dan juga semangat ibadahnya. Oke anak-anak semuanya, Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.